warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat yang ketiga, surah Ali Imran ayat nomor 159. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Huda, Al-Huda Gurun Laweh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk kita bisa menikmati hidup, menjalani kehidupan kita, melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan, termasuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita iringi dengan taklim saat ini. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita baca satu ayat dari surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini bercerita tentang pribadi atau akhlak Nabi, Pak. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang disegani oleh kawan maupun lawan. Ya. Jadi tidak hanya kawan dan sagan kenyo lawan yujo. Nabi selalu memperlihatkan akhlak mulia.
tidak punya sifat dendam. Salah satu peristiwa yang pernah menimpa Nabi kita ketika beliau istirahat di di bawah sebuah pohon. Lalu kemudian beliau pedang yang ada di beliau digantungkan di ranting pohon. Sambil bersandar di pohon beliau tertidur. Rupanya gerak-gerik beliau pula diikuti oleh seorang kafir Quraisy namanya Da'thur. Nampaknya Nabi latalalo, pedang tergantung, pedang diambil oleh Da'thur, nyahulus pedang ko diletakkan di liha Nabi. Lalu Da'thur berkata, "May yamna'uka minni ya Muhammad?" Siapakah yang bisa melepaskan engkau dari aku, wahai Muhammad? Oh, pedang kau di liha kau, Pak. Ya. Nabi dengan tenang menjawab, yang bisa melepaskan aku hanya Allah. Mendengar ucapan Allah, tangan Da'thur gemetar, pedang yang nyopacian jatuh, pedang diambil oleh Nabi. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi kepada Da'thur. Nyahulus pedang ke leher Da'thur dan berkata, "Ya Da'thur, may yamna'uka minni?" Wahai Da'thur, siapa yang bisa menghalangi engkau dari pedangku ini? Ya. Apakah Nabi melakukan kejahatan kepada Da'thur? Tidak. Pedangnya tarik kembali, padahal pada saat itu memungkinkan dia untuk membalas, Pak. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Lalu kemudian Da'thur ketika itu melihat pribadi Nabi yang mulia. Dia bersyahadat, "Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Karena akhlak Nabi. Nah, begitu pula dalam ayat ini, akhlak Nabi digambarkan oleh Allah ini berkenaan dengan peristiwa perang Uhud. Salah satu perang Nabi yang mengalami kekalahan kan perang Uhud. Lalu ketika ada rencana kafir Quraisy untuk memerangi Islam, dimuasyarahkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya, kaki to hadang, kaki bertahan saja. Musyawarah disepakatilah, itu harus maju. Ya, segala macam diatur strategi. Lalu terjadi perang. Walaupun sesungguhnya Rasulullah ketika musyawarah itu tidak menghendaki untuk melawan, untuk maju, Pak. Tapi karena itu keputusan, lalu terjadi, dan memang akhirnya perang itu terjadi. Nah, apakah Rasulullah menyalahkan keputusan itu atau menyalahkan sahabat? Tidak. Maka digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan sebab rahmat Allah lah linta engkau Muhammad lemah lembut lahum kepada mereka. Ya. Di Rasulullah pertama memperlihatkan sikap yang lemah lembut. Ya. Meskipun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi tidak membuat itu Nabi lantas marah, lemah lembut. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Walau kunta, andaikan engkau Muhammad faddan berkata-kata kasar. Ya, fadhal itu hubungannya dengan kata-kata yang kasar.
Fadlan ghalidhal qalbi, atau bersikap keras. Lau faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Didik Nabi lemah lembut kok. Maka orang-orang sahabat-sahabatnya tidak pernah merasa kecewa dengan Nabi, meskipun yang mereka lakukan salah. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun ini harus. Kalau kita ingin, kalau tidak orang kelari. Jadi boleh jadi salah satu di antara penyebab kenapa anak-anak kita tidak betah di rumah misalnya. Suami tidak betah di rumah, istri tidak betah di rumah. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Tidak ada sifat lemah lembut. Orang awak katikulun dapik yo lemah lembutnya. Ya. Seketik ya terjadi sakit yang kini lihat doji itu. Ya. Kok tak taruh ang ibu di rumah nampak dia apa bacanya. Ya. Tak bermatu je kan. Kalau dulu tetaruang Pak, dia sakit yang lembut tuh. Kini kan lah hilang. Jadi sifat lemah lembut itu upaya untuk mempertahankan orang tetap jawab. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Karena sifat lemah lembutnya itu selalu disenangi oleh kawan dan oleh lawan. Di satu lemah lembut. Orang kini kan mengatakan sedangkan kare tidak nyodangan, apalagi lunak. Lunak itu tidak identik dengan lemah lembut, Pak. Ada orang keceknya lunak tapi rasanya tajam. Ada orang keceknya kare tapi rasa lunak, salah juga tuh. Ya. Tapi memang terjadi begitu. Anyuk keceknya nang kasar tu hati lunak. Ya. Kalanya kalau hatinya lunak dah kasar ke dia tu dulu. Ya. Maka lemah lembut ini kita pakai. Lemah lembut kana, lemah lembut ke keluarga, ke orang tua, ke suami, ke istri, siapapun. Ya. Satu. Yang kedua, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Kita harus punya sifat pemaaf. Supaya orang bisa sadang jawab. Ya. Kita kok kan dadu yang berasia sadu alai, Pak. Dadu kita yang tidak bersalah. Ya. Maka kita dituntut untuk memaafkan kalau ada orang yang berbuat salah. Bukan meminta maaf, dituntut untuk memaafkan. Kira-kira ibu-ibu bakut payah bana orang magia maaf. Dia kira-kira sebabnya. Kan ada je Pak, datang awak ke rumah ni, awak lah 3 tahun tak pasal puan ni. Oh ni dah mau ngaku salah, ambo bantu itu je. Akini ambo ngaku salah ni, mohonkan ambo, maafkan ambo ni. Kecil tu lah kalau mak saya. Entah kau batu terapuang di lawi, ya, untuk masuk ke lubang penyai, baru dimaafkan. Bila akan terjadi itu? Ya. Kenapa orang enggan untuk memberi maaf? Karena orang tidak siap menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Itu kunci itu. Orang lain merasa rendah, itu anggap rendah daripada awak. Atau orang mungkin terlalu tinggi, kita tidak siap menerimanya. Ya. Jadi kalau kita merasa sama Pak, memaafkan. Di kunci untuk bisa memaafkan itu kita terima segala kelebihan dan kekurangan orang. Ya. Jangan mentang-mentangnya kurang pada awak sembarangan juga kan tidak mungkin. Oh mentang-mentang tinggi lu pada awak tidak lu kita raguai segala macam. Terima segala kekurangan dan kelebihan, di situ kita bisa memaafkan. Ya.
Awak bantu tujuh ni, ambo banyak salah, banyak kelemahan ambo ni, maafkan puluh ambo akan lama. Dan itu oleh Nabi dilakukan. Apakah dia marah kepada sahabat yang bertindak di luar kesepakatan? Tidak marahnya. Dia maafkan. Karena kan itu kelemahan. Bisa saja dia marah. Ya. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Fa'fu anhum. 2. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Mohonkan ampun untuk mereka. Apa artinya mohonkan ampun untuk mereka? Kalau kita meminta ampun, mohonkan ampun untuk orang lain, tujuannya kan supaya orang selamat, ya Pak? Ya Allah, ampunilah sahabat ambo, kawan ambo. Ya. Tujuannya apa? Supaya selamat. Maka yang dimaksud dengan wastaghfir lahum itu adalah berbuatlah yang terbaik dan keselamatan untuk orang lain. Kalau itu nanado jawab, orang pasti senang jawab, Pak. Lakukanlah yang terbaik untuk orang. Ya. Jadi orang Islam itu adalah ucapannya tidak menyakiti, tangannya tidak melukai. Itulah orang Islam. Selalu berbuat yang terbaik untuk orang. Ya. Kalau itu nanado dalam pikiran kita bisa saling menghargai, Pak. Saling membutuhkan. Maka tugas kita berilah yang terbaik untuk orang. Ya. Agiah dan elok untuk orang pasti mai kat dalam. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah sesuatu yang jahat itu dengan yang baik. Aku bahas awak dibayar di orang jo batu bayar jo. Ya Bu. Jo pisang. Kalau dibayar jo batu bayar jadinya. Artinya apa? Segala sesuatu yang jahat yang diperlakukan orang tidak mesti harus dibahas dengan jahat. Justru karena kita berbuat baiklah orang bisa berbuat baik. Ya. Karena kita bersikap baiklah orang bersikap baik. Mungkin tidak spontan akan terjadi, tapi sekian lama setelah itu dia akan merasakan ternyata kejahatannya tetap dibalas dengan kebaikan. Maka wastaghfir lahum, selalulah berpikir untuk berbuat dan melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ya, jangan marusuan. Jadi artinya pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita selalu yang terbaik. Ya, enggak mencurigai. Ya, wastaghfirullah. Lalu yang berikutnya wasyawirhum bil amr, bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Bapak Ibu, musyawarah bukan hanya kepentingan organisasi, Pak. Ya, musyawarah juga berlaku di rumah tangga. Berlaku antara suami istri. Kalau organisasi pasti, Pak. Salah satu tujuan musyawarah itu adalah untuk meminimalisir efek negatif, termasuk di rumah tangga, Pak. Ya mungkin kita apa-apa yang ya memiliki karena kita yang berusaha punya dana misalnya, Pak. Awak lay pitih aduh. Di Bali lah dia awak kebutuhan rumah tangga dan nampak dia awak paralu betul ya. Kemudian baranan kita Bali sampai di rumah. Ditanyalah di orang rumah. Sianan Bali kau dah. Ya, kecewa awak kembali. Kecewa rumah. Udah itu salahnya. Udah musawarahan dulu doh. Kok udah sampaikan aduh na lebih pati padu iko. Kan sekedar aja, Pak. Iyo kalau hati awak senang mendangai. Kalau indah, lah dan balian macam lu kalau jawab niyo cempaan kan. Kan bisa tuh. Padahal itu kan diperlukan. Tapi ada yang lebih paralu. Yang mungkin orang rumah lebih tahu. Tapi tidak ada musyawarah, apa yang terjadi? Bukan itu tidak berguna. Bukan itu tidak diperlukan. Bukan tidak bermanfaat. Tapi tidak ada musyawarah. Maka penting, Pak. Wasyawirhum fil amr.
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi pada perang Uhud. Musyawarah dulu. Terjadi di luar itu, Nabi tidak marah. Itu adalah kesepakatan. Apalagi dalam skala yang besar, maka penting musyawarah. Ya. Saya ulangi, salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir efek atau akibat negatif. Kalau lah musyawarah, jadulun negatif tidak bisa kita salahkan orang per orang. Ya. Kalaupun usulan itu dari si A, kalau lain sudah musyawarah itu bukan keputusan si A, tapi adalah putusan organisasi. Apapun akibatnya itu adalah tanggungan organisasi. Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau telah berazam, berbulat tekad untuk melakukan sesuatu, tawakkal 'ala Allah. Maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari seluruh rangkaian yang kita lakukan, apapun itu harus kita tutup dengan tawakal. Berserah diri kepada Allah. Manusia wajib berusaha tapi tidak bisa memastikan. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita bertawakal, mantapkan niat dulu. Ya. Niat paling utama. Ya. Apa yang harus kita lakukan itu sudah menjadi sesuatu yang kita niatkan. Ya. Kemudian setelah mantapkan niat itu, maka lanjutkan dengan usaha. Setelah itu terus berdoa. Ya. Maka berdoa juga salah satu bahagian dari usaha. Dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi kita umat Islam. Banyak hal-hal di luar perkiraan manusia, di luar perhitungan kita bisa terjadi oleh karena doa. Luar biasa, Pak. Ya. Di doa ini senjata. Banyak hal-hal di luar perkiraan kita. Saya pernah, salah seorang pengurus masjid dulu pernah bercerita kepada saya dapat vonis penyakit kanker, Pak. Di bawah pusiknya ada pembengkakan dan tidak bisa dioperasi karena menurut diagnosa dokter itu adalah kanker yang bersifat ganas. Tidak mungkin dioperasi. Apa yang dia lakukan? Setiap malam dia tahajud, Pak. Mohon kepada Allah, ya Allah, andaikan masih ada upaya yang ambo lakukan untuk menyembuhkan penyakit ambo, tunjukkan ambo ya Allah. Itu yang diminta, Pak. Ya Allah, kalau masih ada seusahunan bisa melakukan untuk menyembuhkan penyakit ambo, agi ya tahu ambo. Ada yang membawa inyo, apa namanya, setiap kali selesai mandi nyo ambil bedak purol. Ibu tahu bedak purol, Bu? Bedak baby, ya, B-A-B-Y. Nah, kalau orang kampung bedak baby namanya dah. Ya, itu A itu tetap A. Ya itu tadi bedak babi je kan, bedak baby. Nyapuan kanan benjolan tu, Pak. Setiap kali selesai mandi, lama kelamaan taraso manggata, Pak. Akhirnya namanya mengaruci. Sehat dan tanpa operasi. Ya. Tapi kok berlaku untuknya, Pak. Jangan cubulun tu awak. Iko berlaku karena doanya. Jangan beko jadi kalau kok kece ustaz tu ada ubik kalau kanker ambil bedak purol apuyan anda. Iko yang beliau ceritakan itulah nan sampai ke panganannya mungkin iko nan ilham diagi Allah lalu bisa. Maka doa kekuatan. Maka apapun persoalan kita sampaikanlah kepada Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Maka doa itu adalah senjata kita. Ya. Maka tawakal tadi, betulkan niat, selalu berusaha, berdoa, barulah kita menerima hasil. Apapun itu, itulah yang terbaik. Wardha bima qasamallahu lak takun aqnan nas. Terimalah apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, engkau pada posisi itu adalah menjadi orang yang paling kaya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ambo tadi patang dapat pesan 30 menitnya.
Sebab kalau lebih 30 menit lah ado nang keluar nampak ambo. Kan? Di 30 menit ambo akhiri Bapak dan Ibu ya. Ambo sepanjang di Padang iko baru kamari Pak. Ya. Iko beliau ko ketua ambo ko Pak. Ya, Pak Uwo di kami namanya Pak. Badan hampir mirip-mirip je beta. Nah, dulu si ada kok anak ambo ko Pak, ada Pak Armin namanya. Ketuanya menjadi anak. Hanya dulu ceritanya kan beliau orang tuanya Buya Pak, Buya Datutan Pahlawan. Jadi ambo dulu tinggal di Semasjid dekat rumah beliau. Ya, beliau kok sakit-sakian kami bawa ke rumah sakit. Keceknya ke Dokter Effendi Franciscus aku adi ambo konya. Di ambo akadiannya tentu anaknya anak ambo. Nah, di beliau kan anak ambo kan gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu talaqaina bis salamah wa tafarraqna bil marhamah. Kita bertemu dengan keselamatan, berpisah dengan kasih sayang. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.